sodri wa yassiri amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Atap Pasir Muncul, dan yang saya hormati serta banggakan rekan-rekan guru, operator, dan staf tata usaha UPTD SMPN 1 Atap Pasir Muncul. Bapak mohon izin, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif sebagai rangkaian tugas saya di pendidikan guru penggerak. Ya, Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai kegiatan ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, saya mau izin ice breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tolong yang kanan dan kiri tangannya seperti ini. Yang bagian kanan, Bapak boleh bergabung. Ya. Ya. Yang sebelah sana Bu Meti tangannya kita seperti cinciripit ya. Bu Meti kayak gini ke Pak Cece, yang sebelah kayak gini ya. Nah, Ibu ke Bu Meti ya, benar seperti itu. Ayo yang ya. Nah, Bu Nur boleh nyambung ke sana. Oke. Pak Nuron, ya. Kita mulai ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar kata harimau, maka yang sebelah refleks dan Bapak sebelah mengangkat, jangan sampai terkena. Paham ya? Siap? Pokoknya kalau mendengar kata apa? Harimau. Siap ya Bapak Ibu? Pada suatu hari, harimau belum. Saya belum ya. Pada suatu hari, harimau malam di hutan belantara ada hariman ya. Ada hariman yang sedang tersesat di jalan. Tiba-tiba di semak belukar hariman melihat harimin dikejar harimau. Jadi berapa kali harimaunya? Satu. Yang pertama apa? Harimau. Kemudian harimau. Betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu, pada konsep inti budaya positif itu ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, dilanjut oleh nilai-nilai kebijakan, kemudian kebutuhan dasar manusia, dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan keyakinan dan nilai yang disepakati, yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan pada waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam bentuk karakter positif. Kita masuk ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat
perilaku hidupnya, tubuhnya, kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, selama ini yang saya rasakan sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, kita ngajar aja ya Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali teori, terutama teori Ki Hajar Dewantara yang sangat menginspirasi saya. Terutama perubahan yang saya rasakan setelah mengikuti guru penggerak adalah perubahan dalam karakter, Pak. Biasanya saya ke anak itu lebih berledagan, ya Pak Aceh. Tapi sekarang setelah saya dapat pendidikan guru penggerak ini, saya mulai meredam bagaimana cara menghadapi anak, kemudian nilai-nilai yang harus diterapkan kepada anak, dan juga pokoknya intinya bagaimana saya harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu ya Pak Aceh. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Ya, pokoknya kalau kita tinggal atau diam di lingkungan yang aman, nyaman, terus menyenangkan, kita dapat mengekspresikan diri sebebas mungkin, dan juga kita intinya akan nyaman dan bahagia menjalani setiap kegiatan, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kalau biasanya kita menghadapi segala sesuatu itu, pasti kan kalau kita kena stimulus pasti akan merespon. Kalau sekarang yaitu teori kontrol. Contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tidak bisa. Harusnya kita itu adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan pemahaman kita atau pendapat kita kepada diri orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesamaan. Biasanya kan kita, oh kalau kita anak berperilaku buruk pasti itu salah ya. Kita langsung menjudge. Padahal tidak. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti dibalik sesuatu yang anak kita lakukan itu ada tujuannya atau latar belakangnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain harus sesuai dengan kita, karena setiap orang punya kekuatan untuk mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Disambungkan dengan kalimat tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus merupakan menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah. Nah, tidak bisa. Kita harus berpikir menang-menang atau win-win solution dalam setiap hal. Oke, lanjut. Ya, apa makna disiplin? Siapa salah satu dari ibu mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya apa itu makna disiplin sebelum kita masuk kepada pengertian menurut para ahli. Wila, pendapat kita aja, apa sih disiplin kira-kira? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau menurut saya, makna disiplin itu simpel saja ya, sebuah peraturan yang harus ditaati. Mungkin hanya itu saja. Iya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak? Disiplin itu bukan sesuatu tapi aturan yang memang harus dilaksanakan dan diikuti untuk menjadi sebuah pedoman dasar sebuah perilaku itu. Biasanya guru PPKN yang tahu apa makna disiplin. Silakan Ibu Betty. Makna disiplin menurut saya sama ya, suatu peraturan yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu. Terima kasih, tepuk tangan yang sudah memberikan pendapat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat pengertian disiplin menurut ahli. Ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya
belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi pendidikan dirasa berhasil jika disiplin positif sudah membudaya atau tertanam pada anak. Jadi anak melakukan sesuatu hal yang positif itu semata-mata karena kesadaran nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh diri sendiri tanpa ada dorongan terhadap adanya penghargaan ya Pak Aceh, reward maupun ada ancaman atau hukuman. Harus sadar sendiri. Iya, betul. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar mengetahui apa itu disiplin positif. Sekarang di balik itu kita harus percaya terhadap nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan ini biasanya yang ada di institusi atau organisasi, dalam hal ini di sekolah. Nah, khusus sekolah kita percaya terhadap nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa aja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, coba tepuk dulu sob. Ya, Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila 6 dimensi ini tentu harus kita insersikan di dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Kemudian Ibu Primary Years Program atau PYP itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah diakui di dunia, yaitu apa aja? Toleransi. Jadi ini intinya nanti dipecah-pecah lagi, udah tercover semua, adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kita harus mempunyai juga keterampilan hidup, life skill, tentunya untuk menghadapi tantangan global. Contohnya nilai yang dipercaya itu adalah lain: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Ya. Bapak Ibu, sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi tujuan kita sebagai manusia sebagai guru, sebagai siswa adalah semua memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa aja kebutuhan dasar manusia nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Betul Bapak Ibu? Apa aja? Makan. Bapak Ibu, untuk bertahan hidup perlu makan kan? Perlu. Kemudian pakaian. Kita pakaian untuk menutupi aurat kita tentunya. Kemudian tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau bertahan hidup saja tanpa rasa kasih sayang, cinta dan sebagainya, hidup terasa indah tidak Pak Aceh? Hampa, betul ya. Jadi apa aja nilai kebutuhan dasar manusia pada kasih sayang dan rasa diterima? Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi rasa diterima, iya, rasa diakui keberadaannya. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Apa saja? Harga
Ya, kemudian memimpin, kemudian diakui dan didengar, itu nilai kebutuhan dasar manusia pada penguasaan. Kemudian kebebasan, manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Apa aja? Mandiri, kita memiliki pilihan, menentukan pilihan, melakukan apa yang kita suka, melakukan yang tidak kita suka, dan mencoba hal baru. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Ya Bapak Ibu, kalau kita sudah punya semuanya, tapi hati kita tidak senang, nah itu kebutuhan dasar manusia kita tidak terpenuhi. Apa saja kesenangan? Yaitu bermain, humor, antusiasme, healing, betul, healing, nggak punya uang jadi rungsing, ya Pak. Ya, dan tertawa itu merupakan kebutuhan dasar manusia pada kesenangan. Iya. Nah, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, setiap kita melakukan suatu hal pasti ada motivasi atau apa yang mendorong kita melakukan hal tersebut. Dan hal ini motivasi kita dalam melakukan sesuatu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua intrinsik. X biasanya dari mana? Dari luar. Intrinsik dari dalam. Kita cek motivasi ekstrinsik itu apa aja? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu juga menghadiri desiminasi ini juga saya harap merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri Bapak Ibu untuk menjadi orang yang kita inginkan menghargai diri dan ingin menambah pengetahuan baru. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya. Kita masuk kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa Ibu Bapak baca dulu di slide-nya, kira-kira apa yang membedakan hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman, contoh hukuman kira-kira yang sering sebelumnya ya, yang pernah kita tahu di sekolah biasanya apa aja? Lari di lapangan. Lari di lapangan. Hormat bendera. Hormat bendera. Push up, iya. Nah, kita akan belajar apakah hal tersebut perlu atau tidak dilakukan dan apakah itu pantas atau tidak dilakukan. Yang pertama hukuman Bapak Ibu, apakah isukan dengan hukum budak nih, apa direncanakan dulu? Tidak kan, biasanya hukuman itu terjadi kalau ada suatu pelanggaran. Ya, jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Karena kita sendiri, satu arah yang menghukum itu. Mana yang dihukum naik mau biasanya nggak gitu kan, kita langsung. Kemudian berupa hukuman fisik yang tadi apa betul atau psikis. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Seperti yang sudah kita lakukan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, itu adalah konsekuensi. Jadi kalau siswa tidak melakukan hal yang sudah kita sepakati, berarti anak itu sudah tidak nyaman, tidak sesuai dengan nilai keyakinan. Kemudian restitusi Bapak Ibu, apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Pernah? Sudah menerapkan? Nah, kita belajar. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau biasanya kita menghukum nih Bapak Ibu, si Eta ya tegajan tugas jebret hukum. Nah, tidak boleh seperti itu Bapak. Kita mengenal istilah sekarang restitusi. Dan sekarang juga bukan saya merasa saya sudah bisa atau apa, tapi masih kita bersama-sama mulai menerapkan di pembelajaran kita untuk menumbuhkan disiplin positif. Ya, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Prosesnya itu berkolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahan atau hal yang salah murid lakukan.
Nah sekarang Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya kita ada di 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru tersebut, sudah berapa posisi kontrol yang Bapak Ibu terapkan di pembelajaran atau di lingkungan sekolah? Pak Cep? Kalau saya Iya. masih dalam posisi kebanyakan bahasa penghukum. Penghukum, betul. Kemudian pembuat rasa bersalah, pernah nggak? Pernah. Contoh kalimatnya seperti apa kira-kira Pak? Misalkan kalau anak melanggar terus benar-benar tidak melakukan apa yang disuruh sama guru, saya selalu bilang, bagaimana tuh kamu ke sekolah teh mau apa, saya orang tua gimana, terus sudah kasih modal, kasih apa, seperti kayak gitu, sehingga anak itu merasa bersalah pada dirinya sendiri sama keluarga gitu. Ekspresi mukanya terlihat seperti apa Pak? Biasanya kelihatan buruk, terus merasa dirinya rendah diri gitu. Kemudian ada dampaknya tidak setelah Bapak berkata seperti itu? Jadi pendiam anaknya, pendiam merasa bersalah, walaupun disuruh juga diam, tunduk kalau bahasa Sundanya. Tapi Bapak bangkitkan lagi nggak motivasi belajarnya? Dibangkitkan lagi dengan cara tadi 3 restitusi. Oh iya, terima kasih Pak Aceh. Iya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, restitusi juga sudah ada di PMM ya, di modul PMM. Jadi kita bisa pelajari secara mandiri. Namun hari ini kita bahas lebih dalam ya Pak Aceh. Ya betul, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, Pak Aceh katanya sudah sampai pembuat rasa bersalah. Kalau yang lain, adakah yang sudah posisi kontrolnya sebagai teman kepada murid? Ibu mungkin, Ibu sudah sebagai apa posisi kontrol terhadap siswa? Terima kasih Bu Baby. Kalau Ibu sendiri, ya saya sendiri di sini masih sebagai pemantau. Kadang anak-anak itu kan banyak yang tidak mengerjakan tugas, terus di kelas juga ada yang bercanda gitu ya. Dilihat dulu mana yang belajar, mana yang hanya bercanda di kelasnya. Kalau sebagai teman di dalam kelas biasanya kita masih punya ego ya, jadi masih kalau di luar mungkin ya, tetapi kalau di dalam ruangan kelas kadang sebagai teman itu harusnya emang ada ya, tapi kalau di dalam kelas masih kurang lah sebagai temannya, malah bisa di lebih ke sebagai manajer gitu ya, dan itu sebetulnya mungkin ya mengatur, mungkin itu sebetulnya tidak bagus ya. Jadi emang harus lebih banyak belajar lagi. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan yang sudah memberikan tanggapannya. Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Contoh penerapan 5 kontrol posisi guru Bapak. Saya punya kasus nih, siswa terlambat datang ke sekolah. Kalau posisi Bapak Ibu sebagai penghukum, maka lari keliling lapangan 2 kali. Itu kalau kita sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah seperti tadi yang Pak Cep sudah share pengalamannya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Anak-anak pasti akan guilty pleasure, akan mempunyai rasa bersalah ya Bapak Ibu. Kalau kamu gini terus, Ibu kecewa ya, pasti anak juga akan down ya Bapak Ibu ya kalau kita bilang seperti itu. Nah, sekarang posisi kontrol yang lain masih dengan kasus yang sama, yaitu siswa yang datang terlambat. Nah ini nih, kalau posisi kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa katanya. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita menggunakan pemilihan bahasa yang masuk ke anak-anak ya Bu, tidak baku, tidak apa. Pokoknya kita posisikan diri kita sebagai teman. Nah ini seperti yang Ibu Siti tadi bilang, sebagai pemantau, kasusnya masih sama, siswa datang terlambat ke sekolah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, jangan diulang lagi ya. Nah seperti itu, tidak memberikan hukuman tapi kita memantau
tidak terjadi lagi hal yang dilanggarnya. Nah, kalau contoh perilaku 5 posisi kontrol guru kasus terlambat datang ke sekolah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi anak tidak dibiarkan untuk kita marahin langsung, tapi anak cari solusi sendiri. Bagaimana supaya dia tidak melakukan hal tersebut, tidak mengulang. Kamu tahu caranya gimana? Nah, anak kan memunculkan pendapat sendiri. Pasti kalau pendapat sendiri itu datang dorongannya tidak ada paksaan sama sekali. Jadi dia bisa melakukan bentuk perubahan karena dia sendiri yang mengusulkan apa solusi dari kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Coba Bapak Ibu untuk merefresh lagi. Nih, saya punya satu kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini 5 posisi kontrol apa, Bu? Ketika mengontrol anak, Ya. saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu tidak sesuai, belum sesuai yang ibu harapkan. Itu kira-kira posisi kontrol yang mana dari 5 tadi? Ketika mereka berbuat kesalahan, terus mereka belum menyadarinya, mungkin itu ada di pemantau kan? Ya, oke. Pemantau ya. Mari kita cek sama-sama. Terima kasih ya Bu Yuli. Kita cek. Saya kecewa sekali dengan kamu, kata gurunya. Kita cek ya. Ada pendapat lain? Apa, Pak Aceh? Itu termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kita cek ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita bisa, betul. Nah, pembuat rasa bersalah. Otomatis kalau kita mengungkapkan rasa kecewa kita, pokoknya rasa tidak puas dengan yang dilakukan siswa, kita ucapkan, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Saya punya lagi nih Bapak Ibu. Nah, kamu tidak pernah benar mengerjakannya. Pak Cecep, kira-kira apa? Kamu nggak pernah benar mengerjakannya. Kira-kira apa? Posisi kontrol tadi. Pembuat rasa bersalah kah, teman kah, penghubung kah, pemantau atau manajer? Kira-kira apakah? Kita tidak mencari benar salah ya. Kira-kira apa? Jadi termasuk ke apa tadi kan? Teman, manajer, pemantau, penghubung atau pembuat rasa bersalah? Pemantau. Ya. Kamu tidak pernah benar mengerjakannya. Bapak Ibu sekali lagi, kita tidak boleh menjudge anak itu. Kamu nggak benar karena ini. Tapi kita harus menggunakan kalimat yang positif. Coba kita cek ya dari jawaban Pak Cecep tadi. Iya, betul, Pak. Hukum. Oke. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ya. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang kamu nuhun. Silakan Bu. Antum Ibu Pepi, menurut tadi apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini itu adalah sebagai Teman. Ya. Berarti ini menanyakan apa tadi ya? Solusi ya. Pemecahan apa atau hal apa yang akan diperbaiki oleh anak dari rasa ini? Kira-kira ada jawaban yang lain? Oh, manajer. Yang lain? Nah, kita cek ya. Survei membuktikan. Iya, betul Bapak Ibu. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sudah sesuai tidak selama ini kita belajar? Biasanya kalau anak saya salah wae malah gitu ya. Sekarang nggak boleh Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan juga Bapak Ibu. Saya juga seperti itu, posisi kontrolnya masih penghubung, kadang teman, kadang membuat merasa bersalah. Tapi sekarang sudah mulai ya. Iya benar. Ternyata kita harus menawarkan dulu anak untuk melakukan solusi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Saya Pak. Ya, nah ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, apa? Teman, setuju? Nah, kita cek.
Iya, betul. Nah, Bapak Ibu, tadi merupakan 5 posisi kelas. Sekarang satu lagi nih. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai penghukum. Bupet apa? Penghukum. Ah, Bu apa Bu? Penghukum. Kita buka ya. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Biasanya gitunya, ibu-ibu bapak sok itu mau diberi nilai saat mengerjakan tugas sama anak-anak. Nah, kita cek posisi kontrol apa ini yang dilakukan dulu. Pemantau ternyata bapak ibu. Jadi tak hanya mantau saja, kamu gak akan dikasih nilai. Nah, keyakinan kelas. Bapak ibu pasti pernah tahu apa itu keyakinan kelas? Pernah membuat kan di kelas? Coba Bu Ila, apa keyakinan kelas menurut Ibu Ila? Kenapa tidak peraturan kelas? Bedanya apa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, kalau menurut saya keyakinan kelas itu peraturan yang benar-benar keluar dari dalam diri siswa, keyakinan diri siswa. Kalau peraturan itu mungkin aturan yang sudah dibuat, yang diterapkan gitu ya, yang bukan berasal dari dalam hati nurani siswa gitu. Mungkin ada itu saya. Mungkin ada yang mau nambahkan? Pak Aceh? Oh, biasanya wali kelas. Mungkin nama sedikit. Iya, silakan Pak Aceh. Terima kasih Bu Pepi. Apa yang dikatakan Bu Hilal ada benarnya, yaitu keyakinan kelas bedanya dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bisa berdasarkan musyawarah antara wali kelas, khususnya kalau di SMP kan wali kelas sama murid. Mereka bisa berdiskusi untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan dari siswa tersebut untuk keselamatan atau kebaikan di kelas, supaya pembelajaran lebih bermakna, nyaman, terus terarah, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Beda lagi dengan namanya peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas itu bersifatnya terarah, satu arah biasa ditentukan sama guru. Jadi hasilnya murid hanya menerima aja, misalkan jangan ribut, jangan apa, tapi itu yang ditentukan oleh guru tersebut. Terima kasih Bu Pepi. Iya, itu Bapak Aceh sekali lagi, kalau peraturan kelas kan tadi jangan ribut. Iya. Itu kan menurut kita masih negatif ya. Masih negatif. Jangan ribut. Iya. Coba kalau dirubah ke kalimat positif, keyakinan jadi seperti apa? Jadi kalau misalkan keyakinan kelas, jangan ada kata jangan, harus langsung sifatnya positif, misalkan gitu. Dari jangan ribut kita Jadi, kira-kira bisa apa? jangan ribut. Kalau misal di dalam kelas menjadi yang lebih baik itu seperti apa? Bukan. Jadi kayak kalau misalkan jangan di kelas jangan ribut, berarti bagusnya anak-anak biasanya disiplin gitu, masuk langsung ke positif, disiplin. Jadi langsung aja positifnya, jangan lagi itu, langsung aja masuknya disiplin itu kan jangan ribut, jangan berkelahi, semua gitu aja, langsung aja disiplin gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aceh. Contoh lainnya mungkin kalau dari saya, misalkan menjaga kenyamanan atau kondusivitas di kelas, itu keyakinannya. Itu sudah positif juga ya Pak, bisa juga ya. Ya, terima kasih Pak Aceh atas pendapatnya. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah belajar mengenai pertama itu disiplin positif apa, kemudian nilai-nilai kebijakan harus bagaimana, 5 posisi kontrol guru. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Betul tadi, pembentukan keyakinan kelas itu harus dibuat dalam kalimat yang positif, tidak bernada negatif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi setiap kalimatnya simpel saja tapi bermakna, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan di kelas. Selanjutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat keyakinan kelas,
guru bersama siswa menyusun apa saja keyakinan-keyakinan kelas yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, iya betul Ibu. Kita himpun dulu keyakinan kelas dari berbagai siswa, kemudian nanti kita mensortir bersama Bapak Ibu mana yang sesuai. Kan kadang anak itu nulisnya ada yang sama ya beberapa, berarti kita ambil satu. Nah, setelah itu baru kita deklarasi di tanda tangan keyakinan kelasnya, lalu diterapkan di dalam kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas tidak hanya membuatnya itu udah bikin, udah aja, tapi kita harus terus mengevaluasi, mengkontrol apakah itu terlaksana atau tidak, apakah itu tetap harus dilakukan, apa itu perlu direvisi lagi jika tidak sesuai, tidak berlanjut penggunaannya. Ya, ini segitiga restitusi. Bapak Ibu, dalam menghadapi permasalahan yang dilakukan siswa dalam guru penggerak ini, saya belajar segitiga restitusi itu adalah 3 tahapan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa aja? Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga itu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, biasanya kita kalau marah atau siswa berbuat kesalahan, pasti kan kita kadang di depan umum langsung kita judge anak tersebut. Nah, ternyata hal itu salah Bapak Ibu, karena kita harus menerapkan segitiga restitusi melalui 3 tahapan yang sudah saya sebutkan. Apa saja penjelasan tahapannya? Ya, tahapan segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pasti kesalahan adalah suatu proses menuju hal yang baik ya Bu ya. Nah, kata-kata yang digunakan kalau kita ingin menstabilkan identitas, yang pertama, berbuat salah itu wajar, manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kadang kita ke anak itu ego ya Bapak Ibu, kita nggak mau salah, anak aja yang salah pokoknya. Nah, dalam segitiga restitusi ini kita harus menyadari bersama-sama bahwa setiap manusia pasti punya kesalahan. Terus kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kalian buat. Itu contoh-contoh kalimat yang digunakan dalam tahap menstabilkan identitas segitiga restitusi. Nah, tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah ini bukan kita membenarkan loh, bukan kita membenarkan hal yang salah yang dilakukan anak, tapi kita memvalidasi dulu, mencari tahu dulu kenapa anak melakukan hal yang salah tersebut. Nah, kalimat yang digunakan biasanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Karena kalau anak kesiangan Bapak Ibu, kita marahin aja langsung. Karena kan kita tahu motif dibalik kesiangan itu apa. Ada yang membantu orang tua. Kalau di kita perjalanannya jauh ya Bapak Ibu, ada yang jalan dari jam 5 subuh baru nyampe sehingga kesiangan. Ada yang ngaji dulu. Nah, itu kita tidak boleh langsung menjudge, tapi kita lakukan dialog segitiga restitusi ini. Ini contoh yang kedua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting atau buat kamu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Tahapan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya, apa keyakinan kelas kita yang sudah kalian langgar? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, minggu kemarin saya sudah menerapkan skenario dialog restitusi bersama anak. Ini saya menerapkan kasus yang pertama, siswa kita Luciana, kelas 9, tidak terima karena teman sekelasnya yang bernama Andi sering mengolok-olok nama ayahnya.
di kelas kita bahwa anak saling ejek nama ayahnya. Itu kayaknya pembulian verbal yang abadi ya Bapak Ibu. Nama-nama ayah itu selalu diolok. Nah, kemudian apa? Kemudian Lucy terpancing emosi dan memaki Andi. Kemudian tanpa sadar Lucy melempar buku Andi. Nah, apa yang saya lakukan? Saya memanggil Lucy dan melakukan dialog segitiga restitusi mengenai hal yang sudah dilakukan Lucy terhadap Andi. Mari kita simak video ini. Assalamualaikum. Bagaimana saya? Oh iya, Lucy, silakan dulu. Lucy, gimana kabarnya? Lucy, tadi ibu melaporkan dari video beberapa kali. Katanya kamu tadi ada Andi. Iya, tadi saya Lucy sama Andi. Kenapa kamu emosi Lucy sama Andi? Tapi saya respon. Karena aku sering banget memikirkan kalau saya pakai rumah saya jadi banyak sekali. Tapi kalau kamu ngomong seperti itu ya wajar sih kalau kamu marah dan kesal sama ini. Ini juga kalau ada di posisi kamu pasti akan merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Andi? Saya terlalu emosi, saya memakai Andi dan pas sadar saya menerima di Andi. Kamu pasti punya alasan sih kenapa melakukan itu. Saya tidak mampu ayah saya dijadikan pendidikan. Saya selalu menggunakan saya. Saya tidak malu sama teman-teman. Saya selalu menjadi saya di depan dunia. Ya wajar sih kalau kamu marah karena kamu sangat menyayangi dan menghormati ayah kamu. Itu juga berarti kamu mengungkapkan emosi dan juga hak kamu untuk meluapkan apa yang kamu rasakan. Kemudian, apakah perilaku kamu kepada Andi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lalu, bagi kamu, keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai anak-anak itu penting dan sih? Iya, betul sih. Itu penting. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan saat kamu terpancing amarah? Terus sadar. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus berusaha sadar dan belajar bagaimana dia juga menjadi istighfar jika ada hal yang mengenai kita. Jika sudah dikenalian, saya akan melakukannya kepada yang pelajaran kalau kelas tepat dan juga sekaligus ini tetap semangat ya anak. Sekarang kamu boleh tinggal di kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas dengan saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu Pepi mengenai bagaimana saya harus mengembalikan amanah saya saat menghadapi perilaku teman saya. Saya juga harus berusaha lebih sabar dan sering menghormati dan teman-teman. Terima kasih. Ini kasus yang kedua Bapak Ibu ya. Rifki siswa kelas 8 sering tertidur. Halo Rifki, Ibu perhatikan adik-adik ini di pelajaran Ibu, Rifki sering tertidur. Bahkan ada beberapa tugas yang Rifki tidak kerjakan. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu tertidur pada saat pembelajaran Ibu? Betul Ibu. Tidur pada saat pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas sekolah, menurut kamu salah atau tidak? Sudah Bu. Baik Rifki, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Yang terpenting kita harus belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita buat. Setuju tidak? Setuju. Baik Rifki, kita sama-sama cari solusinya ya. Rifki tentu punya alasan kenapa sering tertidur dan tidak mengerjakan tugas. Saya tiap malam sering main game sampai 2 dan beberapa selesai kurang tidur dan untuk di kelas. Saya juga kadang tidak mengerti pelajaran yang Ibu berikan karena saya kurang fokus sehingga tugas Ibu sering saya tidak kerjakan. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ibu. Menurut kamu kalau tidur di kelas dan sering tidak mengerjakan tugas sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Ibu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin, rajin dan saling menghormati Bu. Menurut kamu disiplin, rajin dan saling menghormati itu penting tidak? Sangat penting Bu. Betul. Dengan disiplin hidup kita menjadi teratur dengan kita harus mengerjakan tugas sesuai waktu. Juga saling menghormati ketika guru, orang tua atau teman sedang berbicara. Ya Bu, saya mohon maaf karena sudah sering di kelas dan
Ibu sangat menghargai karena kamu sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Lalu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak lagi tidur dan mau mengerjakan tugas? Saya akan begini hati dan diam sampai larut malam. Saya akan tidur lebih cepat dan mengatur waktu dengan baik. Jika ada tugas dari ibu, saya akan langsung mengerjakannya. Dan jika saya tidak mengerti, saya akan bertanya kepada teman yang paham atau bertanya pada ibu. Jadi, kamu sudah menemukan solusi atas masalah kamu, dan itu juga akan terus berkomunikasi dengan orang tua kamu supaya pada saat di rumah kamu lebih dipantau lagi. Sekarang, Rizky boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Baik, Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, Pratama dari kelas 9. Saya sedang berdiskusi dengan Bu Edi mengenai solusi agar saya tidak melakukan kesalahan yang perlu saya lakukan. Ya, Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari dialog restitusi yang pertama kira-kira apa? Pertama itu kan kita nanya dulu ya Bapak Ibu, nilai hal atau kesalahan, kemudian kita memvalidasi bahwa setiap orang juga pernah salah, kemudian kita apa setelah itu Pak Asep? Iya, dan terus kita biasanya nanya apa? Nanya pertama kesalahannya apa, ya dengan kelasnya apa gitu yang dilakukan. Iya. Yang lain dulu tuh. Gak apa-apa, nanti kita lanjutkan yang lain. Diwakili Pak An. Yang tadi dilakukan sama ibu di dalam video pertama itu disebutnya pilih tiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan terakhir apa tadi? Ngasih solusi. Jadi yang pertama kali yang dibicarakan nanti ada dulu kesalahan, terus pertama menstabilkan identitas, terus ditanya dulu Ricky, yang tadi Ricky sudah atau Rusiana, sama aja ditanya dulu kesalahannya apa, terus keyakinan kelas apa yang dilanggar. Setelah itu dia merasa bersalah, keyakinan kelas apa yang dilanggar, terus distabilkan identitasnya supaya menjadi kembali lagi, supaya dia merasa nyaman kembali di dalam kelas. Seperti itu Bu. Ditanya juga nilai keyakinan. Nilai keyakinannya yang dilanggar itu apa? Tadi kan dijelaskan bahwa tidak menghormati dan tidak disiplin kayak gitu. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang mau memberikan komentarnya setelah melihat tayangan video ini, pemecahan solusi sebagai guru terhadap kesalahan seperti ini, mungkin pendapatnya apa setelah melihat ini? Oh, nama lagi Nama sedikit yang tadi dilakukan sama Bu Pepe itu posisinya bukan sebagai penghukum, bukan, terus sebagai pemantau juga bukan, sebagai teman juga bukan, tapi itu penerapan yang dilakukan Bu Pepe itu sebagai manajer, jadi tidak memberikan hukuman, tetapi itu paling itu menyampaikan ini ke siswa supaya dia kembali di kelasnya nyaman belajar. Seperti itu Bu. Terima kasih Pak Acep. Mungkin ada yang memberikan komentar setelah menonton seperti ini. Adakah hal apa yang menggugah Bapak Ibu atau seperti ini, seperti ini? Mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya, Pak Acep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bu Pepi. Saya menambahkan, kebetulan saya mengajar pendidikan agama Islam. Dan kalau tadi saya perhatikan, memang tujuan pendidikan kita, terutama yang sudah dilaksanakan oleh Bu Pepi, ketika ada masalah di sekolah, kalau di dalam bahasa agama Islam itu ada istilah tabayun. Jadi jangan dulu ngejudge bahwa anak itu salah dan sebagainya. Kita cari dulu solusinya. Lamun di bahasa polisi mah ada detektif dulu di apa namanya? Lain di nanti di itu teh diselidiki. Baru setelah memang anak itu salah, kita misalkan dan dipanggilnya pun seperti tadi, jadi seolah-olah kadang-kadang proses anak itu ketika dipanggil ke kantor oleh guru pasti punya masalah. Jadi kita itu harus bisa ketika ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, kita pun harus menggunakan cara agar nanti tidak dibully lagi oleh rekannya. Mana dipanggil punya masalah ya. Nah, kita juga harus punya trik seperti itu.
dan memang ini sudah sesuai dengan pendidikan agama Islam. Ada tabayun dulu seperti yang Bu Pepi laksanakan, itu sudah masuk kepada tabayun. Tabayun itu menyeluruh, jadi di selektif dulu, terus dicari akar permasalahannya dan di solusinya juga. Dan kebetulan karena kita itu bukan berhukum ya, jadi nanti setelah itu kita baru memberikan solusinya supaya anak itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau kita semua guru melaksanakan segitiga restitusi pada saat anak melakukan kesalahan, bagaimana nanti kondisi sekolah kita kalau kita benar-benar mengaplikasikan hal tersebut? Kondusif ya, insya Allah. Terus mental anak juga lebih terjaga ya Bapak, mental kita juga terjaga dengan baik. Kita sama-sama, yuk sama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Saya juga harus berusaha untuk lebih disiplin dan selalu menghormati dengan orang yang di sekitar kita. Ya, kita sudah masuk ke dalam penutup kegiatan ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial. Betul Bapak Ibu, kita nerapin aja segitiga restitusi. Kalau kita sendiri juga belum profesional, pribadi sosialnya juga belum baik, ya tentu anak juga pasti akan menolak ukur dari kita. Nah, kita sama-sama, saya dan mengajak rekan-rekan sama-sama, yuk kita belajar, kita tingkatkan kepribadian profesional sosial kita dalam menghadapi anak yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer. Jadi Bapak Ibu, dalam budaya positif, 5 posisi kontrol guru itu yang harus kita laksanakan adalah sebagai manajer atau among, pengemong yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Pokoknya tujuan pendidikan adalah menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik dengan mengisi link Padlet yang sudah saya share di grup ya, di grup family. Di sana boleh Bapak Ibu klik, lakukan hal seperti yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Ada yang sudah berhasil membuka Bapak Ibu? Sepertinya sinyal di sini ya. Ada berapa pertanyaan Bapak Ibu? 3. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu ya saat mengikuti diseminasi hari ini? Ya, diseminasi hari ini. Kemudian Apa hal baru yang belajar? iya. Jawab langsung. Iya, dan Apa yang akan saya lakukan? iya, Bapak Ibu boleh mau langsung menjawab, boleh di situ dulu, coret-coret dulu boleh. Caranya apa Bapak Ibu? Caranya di setiap pertanyaan ada titik 3 ya Bapak Ibu. Ya, diklik, tinggal tambah postingan selanjutnya. Ada? Iya, postingan itu di subjeknya Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu. Iya, kemudian baru hasil pemikirannya terhadap kegiatan hari ini. Iya, nanti setelah ini kita akan tanya Mas Setia. Yang pertama tadi hal apa, perasaan apa yang dirasa pada kegiatan ini, terus hal baru apa yang kita pelajari, dan yang terakhir bagaimana ya Bu penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah. Sambil menunggu teman-teman kita mengisi, Pak Cap ya, saya meminta umpan balik dari Bapak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti diseminasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesehatan untuk mengikuti diseminasi yang dari sama Woping. Walaupun saya masuk ke guru SD, tetapi saya merasa antusias, ingin mengikuti, ingin menambah pengetahuan dan inspirasi mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bu Pepi yang telah memberikan mentransferkan ilmu supaya saya lebih bertambah lagi dalam nanti dipraktekkan dalam pembelajaran nanti di kelas.
perasaan saya hari ini sudah terlihat sangat antusias, berarti senang sekali Bu, senang sekali mengikuti, bisa menambah pengetahuan apa itu yang dinamakan restitusi. Dulunya tidak pernah tahu apa sih restitusi, bahkan baru mendengar sekarang oh ternyata untuk menghadapi siswa itu tidak hanya langsung misalkan menjadi penghukum, ternyata semua yang dilakukan dulu itu sama saya itu mungkin anak SMP dulu tahu saya galak gitu ada, jadi ada cap dari anak-anak itu saya galak seperti itu. Tapi setelah tahu dengan adanya 3 restitusi mungkin nanti kedepannya saya akan berubah. Terus pertanyaan yang keduanya apa Bu? Hal baru apa tadi ya? Iya, hal baru yang tadi yang saya baru dengar istilah-istilah 5 kontrol, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia, terus 3 restitusi, terus paritas kesalahan yang lainnya, sebetulnya itu hal-hal yang baru saya dengar. Bahkan penerapan keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu juga dulu masih bersifat peraturan aja gitu. Itu. Terus bagaimana Bapak menerapkan budaya positif di kelas Bapak bisa? Untuk menerapkan budaya positif di kelas Bapak, khususnya saya kebetulan Bu Pepi mengajar kelas 2, sekarang masuk kelas 2 SD. Untuk penerapan dalam budaya positif SD itu kalau maksudnya pemikirannya masih terarah, masih satu arah sama kita yang mengarahkan harus ini, tetapi disiplin seperti pembuatan kesempatan kelas juga tetap dibuat dengan inspirasi dari siswa kelas 2, karena siswa kelas 2 juga sudah bisa menulis, sudah punya keinginan untuk apa siswa kelas 2 seperti itu. Jadi mereka menulis apa yang diinginkan, udah sama setiap siswa juga ingin keadaan kelasnya yang kondusif, nyaman, dan tujuan dalam pembelajaran itu merasa nyaman, mereka akan merasa bahagia ketika pulang sekolah gitu. Berapa pertanyaan tadi? 3, satu lagi ada apa? Tadi penerapannya sudah. Iya, penerapan sudah dengan membuat kesepakatan kelas dan menerapkan P5, khususnya P5 yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu untuk SD khususnya. Sama mungkin SMP juga sama ya Bu? Iya. Dengan itu pembiasaan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin Bu Siti, silakan umpan baliknya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Pepi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan mengikuti diseminasi hari ini? Tentu saja sangat excited sekali ya, karena di sini saya betul-betul mendapatkan ilmu-ilmu baru yang asalnya saya tidak tahu ya tentang guru itu harus seperti apa ya. Jadi tentu saja ini sangat antusias, sangat excited ya. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah apa hal baru yang dipelajari dari diseminasi ini? Hal baru itu yang pertama itu tentang segitiga restitusi ya. Jadi bagaimana cara menghadapi siswa selama ini kita menghadapi siswa itu hanya salah ya, kalau anak yang salah ya langsung kamu salah gitu ya. Ya, jadi langsung divonis salah tanpa ada validasi dulu ya, harus ada pertama itu stabilkan ya identitas dulu, kemudian validasinya, dan terakhir mencari solusinya. Jadi kadang kita dari satu pihak saja ya bahwa ini salah, dan itu memang sebetulnya tidak bagus ya. Jadi keperkembangan psikis anaknya juga ini tidak baik. Kemudian yang terakhir, apa yang akan saya lakukan untuk penerapan budaya positif sekolah? Tentu saja menerapkan segitiga restitusi tadi dengan membuat keyakinan kelas dulu terlebih dahulu. Ya, pada saat keyakinan kelas itu mungkin tidak hanya oleh wali kelas saja. Jadi ada kesepakatan dari guru mata pelajaran juga di SMP, harus ada kesepakatan pada saat mengikuti pelajaran saya ya, pelajaran IPA harus bagaimana, harus ada kesepakatan kelas juga. Jadi bukan berarti kesepakatan kelas ini hanya dibuat oleh wali kelas, tetapi dengan guru mata pelajaran juga ada kesepakatan kelasnya. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya Bu Ila, umpan baliknya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Pepi untuk umpan baliknya pada diseminasi ya, bukan desi betul. Dise benar apa kata saya gitu, meskipun saya benar saya diseminasi tadi. Emang sudah di itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Itunya sebetulnya apa sih diseminasi itu? Bukan desi tapi diseminasi ya. Iya. Umpan baliknya itu alhamdulillah saya menemukan ilmu baru ya, inspirasi baru tentang bagaimana cara melaksanakan kontrol guru terhadap siswa-siswa yang bermasalah di sekolah gitu, yaitu jadi diterapkannya dengan adanya manajer atau segitiga restitusi gitu. Kemudian apalagi ya? Bagaimana cara Ibu menerapkan budaya positif? Iya, kalau cara saya menerapkan budaya positif itu diawali dengan adanya menerapkan keyakinan keras. Benar ya, keyakinan keras, bukan peraturan keras gitu. Peraturan keras, karena peraturan keras itu merujuk satu arah gitu, hal peraturan yang sudah baku dibuatkan gitu ya. Kalau keyakinan keras kan itu benar-benar kesepakatan kelas yang keluar dari dalam diri siswa gitu, yang nanti dijadikan sebagai peraturan kelas keras lagi ya. Masuk pelibatan. Ada lagi ya? Ada cukup ya. Terima kasih ya. Silakan Bu Yuli untuk memberikan umpan Mungkin balik. itu ya di kelas budaya positif. Iya. Awal berdoa. Iya, berdoa ya, Pak. Baris kalau di depan kelas untuk SD gitu untuk SD. Tapi kalau SMP mah baris masih baris di depan ya. Mas, Nah, itu wawancara. itu pernah distribusi di kelas itu. Baik, terima kasih Bu Pepi sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan umpan balik dari kegiatan hari ini, yaitu dengan tema budaya positif. Bagaimana perasaan mengikuti diseminasi hari ini? Yaitu menyenangkan sekali ya, karena saya juga yang tadinya belum tahu cara menghadapi kesalahan anak, terus kita menghadapinya bagaimana saya juga belum tahu ya. Setelah mengikuti ini saya jadi ada sedikit memahami ya, sudah memahami bagaimana menghadapinya, dan ini menyenangkan sekali, terutama materi yang disampaikannya mudah dipahami. Kemudian hal baru yang dipelajari dari diseminasi ini, pertama tadi saya sudah memahami dari 5 kontrol, kemudian 3 restitusi ya, 3 restitusi. Insya Allah saya akan menerapkan 3 restitusi tadi ya. Selanjutnya ketiga itu apa yang akan saya lakukan untuk penerapan budaya positif. Nah, saya mana sih tadi itu? Karena saya belum saya belum bisa mengontrol ketika anak berbuat salah gitu ya. Setelah saya memahami 3 restitusi ini, mempelajari restitusi ini, insya Allah saya akan melakukan pengontrol diri gitu ya. Saya akan mengontrol, kemudian memahami pendapat anak tersebut. Selain sebagai penghukum, saya juga harus bisa menerapkan yang tadi ya, konsekuensi sama restitusi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya Bu Petri, silakan memberikan umpan baliknya. Ya, terima kasih. Yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah mengikuti diseminasi hari ini? Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu baru ya, pengetahuan baru yang Ibu jelaskan begitu rinci, begitu jelas, sehingga saya memiliki wawasan baru mengenai 3 restitusi yang akan nanti insya Allah diterapkan di kelas saya sendiri. Kemudian yang kedua, apa hal baru yang dipelajari dari diseminasi hari ini? Yaitu tentu tadi ada 3 restitusi yang nantinya akan insya Allah diterapkan dan dilaksanakan di kelas saya. Dan yang ketiga, apa yang akan dilakukan untuk penerapan budaya positif sekolah. Nah, nanti mungkin saya dengan siswa-siswi akan mengadakan kesepakatan kelas yang nantinya disepakati dan dilaksanakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan umpan balik dan dari kegiatan hari ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, umpan balik seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, bahwa umpan balik adalah kegiatan terakhir di desiminasi ini. Mudah-mudahan kita sebagai guru selalu bergerak dan menggerakkan setiap kemajuan di dunia pendidikan, khususnya untuk kemajuan satuan pendidikan kita UPTD SMP Negeri 1 Atap Pasir Muncul. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali bertemu di kelas bahasa Inggris. Kelas berapa ini? 9 apa? B. 9B. Bagaimana? Siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris? Siap. Mana semangatnya? Siap gak? Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin membuat dulu keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu nggak? Apa? Keyakinan kelas adalah mirip dengan peraturan kelas ya. Nah, bedanya apa? Keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang tertanam pada diri setiap manusia untuk menumbuhkan disiplin positif. Ya, contohnya apa? Misalkan dilarang membuang sampah. Tapi kalian bikin dengan kalimat yang positif. Hilangkan kata dilarang, hilangkan kata jangan. Contohnya tadi apa? Dilarang membuang sampah. Apa kalimat positifnya? Buang sampah. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, nanti Ibu akan membagikan sticky notes, kertas yang bisa kalian tempel. Kalian isi dengan nilai keyakinan kelas yang menurut kalian sesuai untuk diterapkan di kelas kita. Paham? Nah, setelah selesai nanti kalian satu persatu tempelkan di kertas yang Ibu sediakan. Ya? Oke, siap?
disiplin, terus mengerjakan tugas hasil sendiri, masuk kelas tepat waktu, dan memakai seragam yang baik. Oke, nilainya disiplin, menghormati, kemudian menghargai diri sendiri. Kemudian kalau kita piket sesuai jadwal itu nilai apa? Nah, setelah kita sortir dan menyepakati kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka sekarang untuk mempatenkan keyakinan kelas ini, Ibu meminta kita semua dan juga Ibu untuk menandatangani keyakinan kelas. Siap? Siap. Kita sudah selesai membuat keyakinan kelas untuk pelajaran bahasa Inggris di kelas 9B. Ibu harap setelah kalian selesai menandatangani dan membuat keyakinan kelas, kalian dapat menerapkannya dengan konsisten dan bertanggung jawab. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia, saya dari kelas 9B. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena penting agar kelas menjadi kondusif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelas 9B. Perasaan saya sangat senang. Keyakinan kelas itu penting karena dapat membuat kita jadi lebih disiplin lagi. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Putri, saya dari kelas 9B. Perasaan saya sangat termotivasi karena keyakinan kelas itu penting. Karena dengan keyakinan kelas, pembelajaran menjadi teratur.